baik itu di jalan ataupun bahkan ada juga orang yang berjumpa dengan makhluk astral ini lewat mimpi. Nah, ini kita akan mengundang nanti banyak narasumber. Nah, hari ini kebetulan kita kehadiran salah satu jin gitu lah ya, besar gitu ya, besar ya, merinding. Saya cerita, kalau cerita ini pernah saya ceritakan. Dan hari itu saya nggak tidur sampai di rumah pas subuh itu saya nggak tidur. Saya ceritakan sama orang tua saya. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Kita. Di Rumah kita akan membahas seputar dunia perhantuan. Kita akan bicara atau berkisah atau bercerita pengalaman-pengalaman yang dialami banyak orang. Kita akan berkisah atau bercerita apa pengalaman yang pernah dialami seseorang atau dijumpai seseorang atau berjumpa dengan hantu. Baik itu di jalan ataupun bahkan ada juga orang yang berjumpa dengan makhluk astral ini lewat mimpi. Nah, ini kita akan mengundang nanti banyak narasumber. Nah, hari ini kebetulan kita kehadiran salah satu narasumber yang kita akan ceritanya juga, beliau ini punya kisah atau punya cerita atau punya pengalaman pernah berjumpa dengan sosok astral ini. Nah, seperti apa nanti dia akan bercerita. Sekarang kita tanya dulu nih. Saya sebenarnya tidak begitu percaya dengan hal seperti ini. Cuma pernah satu kali pengalaman tahun berapa itu? Tahun 2009 mungkin ketika Jakarta. Ya, nggak percaya tapi pernah mengalaminya ya? Percaya barang itu ada, bisa dilihat, mungkin saya tidak percaya. Cuma mungkin kalau ada sebentuk makhluk gaib yang membisiki kita atau apa, mungkin bisa jadi. Tapi kalau dilihat secara kasat mata, saya tidak bisa dilihat secara kasat mata barang seperti itu. Nomor halus deh. Yeah. Jadi ketika itu Kukerta kan, kami tidak punya MCK di rumah Kukerta. Oh, di pedalaman berarti? Pedalaman, listrik tidak masuk. Biasanya yang di pedalaman ini selalu ada menjumpai hal-hal mistis seperti ini. Jadi jam 1:30 dini hari itu saya sendiri nih, tidak sama teman, ke sungai Indragiri. Di depannya itu buang air kecil kan, setengah dua dini hari. Di tengah, betul-betul di dini hari itu luar biasa itu ya. Habis buang air kecil, nah saya naik lagi ke atas. Mau ke atas itu lah ya kan berjenjang tuh, pakai ini ya, pakai tangga lah. Sungai itu ya, ke sungai itu turun bawah. Ada kira-kira 20 meter kita naik ke atas itu. Dari sungai sampai ke bawah ya. Iya. Ada 20 meteran. Saya naik itulah ada suara yang manggil nama saya gitu kan. Sebentuk suara dari tengah sungai ya, terdengar gitu. Terdengar dari apa? Dari tengah sungai itu manggil nama saya gitu kan. Jadi saya ya merinding juga gitu. Jadi saya naik itu ya berulah untuk naik ke atas. Itu ya sih pengalaman saya selama pengalaman yang itu cukup. Dan ketika saya Kukerta itu dua bulan ya. Kukerta itu kan 2 bulan. Per 2 pekan itu ada orang yang meninggal, di kampung itu. Rutin. Ya. Rutin. Dan sekali yang meninggal pernah terbakar, pondoknya terbakar. Nenek-nenek dia tinggal sendiri. Terbakar nenek itu. Meninggal di situ. Di samping rumah Pak Kepala Desa. Rutin itu sampai 2 bulan itu 2 kali orang. Per 2 pekan orang meninggal. Itu sih yang agak Nah, kembali lagi kita ke suara tadi itu. Suara itu dari sungai yang besar itu ya, Sungai Indragiri itu sedang buang air kecil. Ya, mau naiknya itu baru terdengar. Itu jam 2 setengah 2 malam. Ya. Itu pasti nggak ada orang.
Pasti. Apalagi di kampung. Di kampung seperti itu jam 6 habis isya itu udah tidur semua. listriknya nggak ada, maksud Listriknya nggak ada. Itu pakai genset pribadi sampai jam 10. Nah itu tadi kembali ke tidak percaya tadi, tapi itu kan nyata didengar. Terdengar bisa jadi itu cuma apa ya? Jadinya pikiran kita atau apa lagi tidak konsentrasi atau apa lah. Tapi nggak mungkin air yang mengalir itu menyebut nama. Kalau suara gitu desah aja mungkin jadi. Tapi kan kalau sudah memanggil nama kita itu udah pasti ada satu hal baik. Kalau orang rasanya itu tadi itu di kampung jam segitu rasanya udah nggak ada orang. Apalagi kan yang mengenal mungkin karena sedikit ya. Karena di waktu Kugarta itu kan hanya berapa orang. Pastikan kawan-kawan di saat itu sudah tidur semua. Berarti nggak ada orang lain. Nah, boleh saya simpulkan juga itu benar itu makhluknya gitu. Makhluk. Kalau saya sih tidak begitu percaya 100%. Cuma kalau orang nanya ada nggak pengalaman mistis? Cuma itu yang bisa saya sajikan gitu, tidak ada yang lain. Kalau saya bisa mengatakan saya percaya ini bisa dilihat dengan mata telanjang gitu, tidak bisa saya mempercayai hal seperti itu. Atau orang bisa celaka karena hal halus itu, ya. Saya juga. Ya ada juga kan. Nah gini. Ini cerita saya sendiri. Saya juga. Ya, saya mau tanya juga kan. Ketika mempercayai itu, pasti ada sesuatu yang inilah pengalaman masalah. Ketika bisa percaya seperti itu. Berjumpa makhluk halus ini ya. Ya kalau bahasa kasarnya udah bilang hantu, ada jin. Ya kita kan mempercayai itu ada makhluk gaib itu ada ya. Ada. Nah, cuman kan masalahnya apakah itu dia bisa dilihat dengan mata kepala kita secara nyata itu atau mata mati dan sebagainya. Tetapi saya sendiri juga pernah mengalami hal yang sama, dan itu ketika saya punya pengalaman pulang kampung naik motor sendiri, itu tengah malam juga, bahkan udah hampir jam 2-an ya, jam 2 karena saya berangkat dari Pekanbaru itu naik motor sendiri ke kampung saya ke kampung ini. Saya betul-betul ya ini apakah di bawah alam sadar atau seperti apa yang halusinasi kita atau gimana ya. Tetapi saya merasakan betul itu terlihat dengan jelas ketika naik motor di jalan sendiri ya, nggak ada orang jam segitu ya, udah nggak ada orang lagi. Itu beberapa tahun yang rumah di sekelilingnya tidak nggak ada rumah. Kebetulan lintasan atau jalan yang saya lalui ini di antara kampung ke kampung sebelah gitu loh. Jadi di antara kampung ini ada hutan. Nah saya melewati itu dan saya di tengah-tengahnya, itu dari sini kiri kanannya adalah hutan, kebun karet lah, ada kebun karet warga, ada yang jelas nggak ada rumah. Nah motor yang saya kendarai itu hidup lampunya dengan jelas. Saya tidak melihat jalan itu di depan saya lagi terhalang oleh makhluk itu. Melayang seperti apa? Bukan melayang, berdiri di hadapan. Wajahnya nampak cewek, perempuan atau seperti apa? Kalau dilihat dari postur bentuknya mungkin jantan ya. Tapi saya melihat dengan badannya yang besar itu ya seperti ya kalau diilustrasikan memang seperti ada jin gitu lah ya, besar gitu ya. Besar ya, merinding. Saya cerita, kalau cerita ini pernah saya ceritakan, dan hari itu saya nggak tidur sampai di rumah pas subuh itu saya nggak tidur, saya ceritakan sama orang tua saya. Ketika melintasi itu tembus. Nah ini yang jadi ininya, saya nggak berani untuk melintas karena saya melihat sama seperti hari ini saya melihat di depan saya ada orang gitu loh. Ya seperti itu, dan itu nggak ada lagi celahnya jalan itu untuk saya. Jalan aspal itu nggak ada celahnya. Nggak ada celah lagi gitu loh. Saya merasa itu dihadang. Apa yang saya lakukan waktu itu coba? Saya berhenti, betul-betul berhenti. Motor tetap hidup, dan itu motor yang lampunya kan masih tetap hidup ya. Dan itu nyata di depan saya, yang melihat jam
itu mau udah saya sampai di rumah itu udah, dari situ ke rumah saya udah sekitar enggak sampai 40 menit lah ya dari situ. Mau sholat subuh orang udah jam 3-an loh, jam 4 gitu ya. Memang Anda tembus nggak? akhirnya iya, tetapi saya permisi. Ya di antara seram, tapi saya memberanikan diri untuk menembus itu dengan terlebih dahulu. Ya permisi lah. Ya saya ada gesekan ketika. Nah ini setelah saya permisi itu, saya masih ingat apa yang saya sampaikan waktu itu. Datuk cucu Datuk, kalau bahasa kampung cucu Datuk karena balik ke rumahnya tuh. Tapi jumpa dengan orang tua, izinkanlah cucu lewat. Cucu tidak ada mau mengganggu siapapun, cucu tidak ada niat mengganggu siapapun. Jadi izin cucu mungkin mengganggu aku lewat melintas di situ, izinnya cucu lewat. Itu nyata, dan saya melihat dia pergi gitu lah, menepi gitu kan, hilang gitu kan. Nah, tidak lama setelah itu saya jalan terus melintas lagi di hadapan saya. Apa coba yang melintas? Kain putih melayang. Kain putih melayang. Saya rasa ini, saya awalnya juga iya putih. Tapi memang saya melihat itu tidak sekali gitu loh. Ngikuti gitu. Nah sampai tidak jauh dari sampai di rumah pun, sampai di perumahan, ada bukan perumahan ya, sampai di kampung lah gitu ya, yang udah ada ini warganya, udah ada rumah warganya. Saya masih merasa diikuti. Bonceng dia enggak di motor atau apa? Enggak dibonceng, tetapi saya merasa dia terus ada gitu, mengikuti saya di samping gitu. Nah, ini satu hal yang menurut saya ya, yang memang kita tidak hanya kita yang berada di dunia ini, mereka juga ada. Nah, inilah yang meyakini saya bahwa makhluk ini sebenarnya ya ada. Ya saya sepakat itu, makhluk ini ada seperti itu kan, jin dan kita manusia. Dan ketika lahir pun kita di ini kan, ada dititipi ya, dengan jin seperti itu. Saya sakit. Jadi intinya, saya tidak percaya itu. Cerita-cerita misteri ini, percaya tidak percaya, tetapi cerita ini selalu ada di setiap orang. Hampir semua kita pernah mengalami cerita-cerita misteri ini. Nah, begitu cerita-cerita misteri kita atau cerita-cerita pengalaman kita berjumpa dengan makhluk astral ini yang bisa kita bagi hari ini. Jadi bagi kawan-kawan, bagi rumah kita Lovers lah ya. Ini baru di tayangan perdana sudah berani mengatakan rumah kita Lovers, tapi kita yakin para penonton juga punya cerita-cerita yang terkait dengan makhluk halus ini. Nah, bagi yang punya cerita jangan lupa dibagikan bersama kita, tinggalkan goresannya di kolom komentar, dan kita tunggu nanti, mana tahu bisa berjodoh, kita panggil untuk bercerita bersama kita di rumah kita. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe.